sahabat Kompas TV. Nah, balik lagi bareng gua Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang di sebelah gua udah ada si mobil putih yang baru dari Neta ini, yaitu Neta X. Nah, sahabat Kompas TV, mobil Neta X ini merupakan varian terbaru dari Neta yang dihadirkan pada tahun 2024 ini, sahabat Kompas TV. Dan dia itu kehadirannya setelah hadirnya Neta V2, di mana dia adalah facelift dan akhirnya mereka mengeluarkan mobil baru yang all new, yaitu Neta X ini, ya Kompas TV. Dan mobil ini tuh dimensinya lebih besar daripada Neta V. Semuanya di-upgrade, semuanya diperbarui, dan juga harganya juga di-upgrade kayak gitu, sahabat Kompas TV. Nah, yang gue lihat di sini tampak depannya, karena dia ini mobil listrik, sahabat Kompas TV, dia bersih, nggak ada grillnya di sini. Seperti Neta-Neta pada umumnya, dia nggak ada grillnya. Dan juga di sini lampunya sipit dan juga kesannya nggak ngalir sih ya, cuman udah bagus. Dan di sini bawahnya dia juga pakai LED. Dia ini mesinnya lumayan kenceng nih, sahabat Kompas TV. Dia itu pakai baterai dengan ukuran sekitar 63 kWh kayak gitu. Dan juga torsinya dia sekitar 210 Nm, sahabat Kompas TV. Beuh, mantap banget sih ya. Dan juga range-nya bisa nempuh sekitar jarak 480 km. Itu cukup banget sih ya. Dan untuk chargingnya, dia ini memerlukan waktu yang agak lama, saya seperti Kompas TV. Yang standar charging itu dari 0 sampai 100 bisa diisi dengan waktu sekitar 11 jam gitu ya. Untuk tidur cukup sih ya. Cuman untuk mobil EV ada pesaing-pesaingnya yang bisa lebih cepat, bisa sekitar 8 jam atau 9 jam kayak gitu. Namun mobil ini juga bisa fast charging, sahabat Kompas TV. Dia sekitar 30 menit itu udah penuh, dari 30 sampai 80% kayak gitu. Jadi lumayan lah ya. Ngomong-ngomong baterai, sahabat Kompas TV, mobil ini itu juga sudah bisa V2L atau vehicle to load. Jadi kalau misal kalian berada di outdoor ataupun listrik di rumah kalian mati, kalian bisa menggunakan mobil ini sebagai genset kayak gitu. Mantap sih. Itu fitur-fitur yang belum pernah ada di Neta dan sekarang dihadirkan di Neta X yang baru launching ini. Nah, sekarang kan kita udah lihat nih dari sisi depannya, dan ini aman banget, sahabat Kompas TV. Sekarang kita lihat dari sisi samping dan juga sisi belakangnya. Kayak gimana sih? Yuk, gituin gue. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang kita berada di sisi samping dari Neta X ini. Kalau dari samping kelihatannya bener-bener berbeda banget dengan Neta yang udah ada di Indonesia, yaitu Neta V. Itu jauh banget, dan dimensinya bener-bener gede banget. Ini tuh mengingatkan gue atau sama, menurut gue ya, sama dengan HR-V ataupun Wuling Alves. Itu menurut gue dimensinya sekitar segini juga sih ya. Mungkin dia di range itu juga harganya dan juga kelasnya gitu, sahabat Kompas TV. Dan di sini dia menggunakan satu warna, sahabat Kompas TV. Terus dia masih menggunakan handle yang terbuka kayak gini. Jadi dia nggak flat sama body, dia handle-nya masih model congkel kayak gini. Ya menurut gue is oke lah ya. Nggak harus yang masuk-masuk, yang penting mantep atau pantas lah dilihat ya. Nah, terus di sisi belakang sini, sahabat Kompas TV, dia itu ada item-itemnya ini, sahabat Kompas TV, yang merupakan ya menambah manis lah gitu. Ya jadi nggak mengganggu estetika menurut gue ya, lagi-lagi ya gitu. Kita sekarang pindah ke bagian bawah nih, sahabat Kompas TV, di bagian bannya. Nah, dia ini menggunakan profil ban 325 60 ring 16 kayak gitu. Dan menurut gua ini misal ditambahin dikit lagi masih bisa sih, sahabat Kompas TV. Soalnya dia masih ada space segini lah dari fender ke bannya gitu. Jadi misal kalian beli ini, kalian mau upgrade bannya, itu bisa banget kayak gitu. Mantap. Di samping nggak ada yang spesial lagi, ya gitu-gitu. Kita sekarang melihat ke bagian belakang kayak gimana nih, yuk.
Nah, sahabat Kompas TV, sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Neta X ini, atau Netax ini ya. Nah, mobil ini tuh udah dikasih aware nih ternyata, sahabat Kompas TV, mobil ini tuh ultra long wheelbase, jadi panjang banget kayak gitu sih. Masih kayak, ya mungkin dipanjangin lah ya. Wheelbase-nya itu sekitar 2770 mm, ya lumayan sih. Jadi harusnya kalau wheelbase-nya lebih panjang itu, dia ayunannya lebih empuk ya, kayak gitu. Mungkin dia memperbaiki dari keluhan pelanggan dari Neta V yang sebelumnya itu, yang katanya joknya ngayun, itu mungkin diperbarui dari sini, mungkin. Nah, terus di sini tuh dia terlihat ada spoiler atasnya, Sobat Kompas TV, dan di spoilernya ini ada stop lamp-nya di bagian sini, serta dia masih menggunakan wiper yang meskipun kecil ini, yang penting dia ada wipernya. Di bagian sini lampunya dia agak menonjol keluar, jadi dia nggak flat body, beda lah dari yang lain-lain kayak gitu. Dan ini mengingatkan gua sama Mitsubishi Eclipse. Mitsubishi Eclipse belakangnya kayaknya kayak gini sih ya. Sekarang kita bakal lihat bagian bagasi dalamnya, apakah lebar? Yuk kita buka sama-sama. Dan apakah power tailgate? Kita lihat sama-sama. Oh, ternyata masih manual pakai tangan, sahabat Kompas TV. Jadi masih pakai tangan, jadi belum power tailgate, cuman ntar lagi. Tapi dia lumayan enteng lah ya, nggak terlalu berat banget untuk diangkat kayak gitu. Mungkin wanita-wanita itu masih, misal kita membelikan istri kita, itu masih bisa dengan ringan membuka tailgate-nya, meskipun belum power ya. Nah, terus di bagian belakangnya seperti ini. Ini cukup lebar, sahabat Kompas TV, dan ternyata bawahnya masih bisa dipakai lagi dong. Bawahnya ini masih ada space, sahabat Kompas TV, dan ini lumayan loh. Kalau misal kalian butuh space ekstra, ini bisa dilepas, dan kalian mendapatkan ruangan yang luas banget sih ini. Tapi mungkin menurut gua yang kurang itu nggak ada netnya, sahabat Kompas TV. Ini harusnya kalau ada tray pengaman di sini, jadi itu mungkin lebih sempurna lagi ya. Ini soalnya nggak ada traynya, jadi kalau misal kita membawa barang yang agak rawan hilang atau barang mewah ditaruh sini tuh, kita mungkin agak was-was ya kalau nggak ada traynya gitu. Mungkin itu sih. Kalau ini golf bag bisa masuk juga. Ini galon juga bisa. Kalau kalian mau beli galon 6 nih bisa masuk nih, gitu. Nah, sekarang kita coba tutup bagasi bagian belakangnya. Jelep. Jadi dia solid, nggak yang cebreng gitu, nggak kelihatan kalengnya lah ya. Sekarang kita lihat di bagian interiornya. Yuk, ikutin gue. Sobat Kompas TV, sekarang gue udah ada di dalam kabin dari Neta X ini. Yang pertama kali gue lihat ini, Sobat Kompas TV, ini benar-benar beda sih daripada Neta V yang udah ada di Indonesia gitu. Dan dia ini setirnya sama kayak Neta V, dia flat top dan juga flat bottom. Cuman atasnya nggak flat-flat banget ya. Dan ini kulitnya empuk. Terus kita coba sekarang kursinya elektrik apa enggak nih? Ternyata elektrik, Sobat Kompas TV. Dan ini joknya dia lebih membekap ya, Sobat Kompas TV. Kayak bucket seat gitulah. Jadi dia kayak lebih, kalau buat cornering gini-gini tuh lebih enak tuh. Yang aneh lagi, Sobat Kompas TV, dia persnelingnya di sebelah sini. Ada P, R, N, dan juga D kayak gitu. Dan ini power steeringnya lagi hidup dan dia enteng banget nih. Ini mungkin persneling di sebelah kanan ini, kalau orang yang belum biasa, dia harus membiasakan diri, Sobat Kompas TV. Karena kalau di mobil konvensional, di sebelah sini itu kan buat lampu lah ya, buat lampu, buat sen. Dan kalau kalian ngesen ini bisa berbeda kalau di Neta X ini kayak gitu. Main bagus. Dan yang bagus lagi, Sobat Kompas TV, di sini simple, dia tuh kayak trackball gitu kalau zaman dulu ya. Tapi bisa di atas bawah doang dan juga bisa dipencet. I'm listening. Oh, dia itu kayaknya Halo Neta kayaknya. Terus di bawah sini juga ada buat besar kecilin volume. Mantap. Yang berbeda tuh di layarnya ini, Sobat Kompas TV. Dia lebih besar dari yang Neta V. Dia berukuran 15,6 inch kayak gitu. Dan di sini bisa buat apa aja nih? Radio tentu saja, terus bisa buat ngontrol
buka sunroof juga dari sini, dan juga buka terang bagian belakang juga dari sini kayak gitu. Terus kita juga bisa lihat informasi baterainya tinggal berapa. Dan menurut gue ini entertainment sistemnya lebih lengkap daripada Neta V yang versi sebelumnya kayak gitu. Dan di sini semuanya dari empuk-empukan Sobat TV, nggak yang atos-atos banget atau alot gitu. Ini kursinya bener-bener enak banget Sobat TV. Kayak apa ya, nyaman gitu. Terus setirnya juga pas, enak, tingginya pas, bisa diatur juga naik turunnya. Cuman dia sayangnya masih manual, belum elektrik. Cuman lengkap, bisa tint dan juga bisa teleskopik. Kacanya auto windows semuanya. Jadi kalau mau nurunin naikin tinggal satu kali sentuh doang. Jadi kalau sekali sentuh dia bisa turun, sekali sentuh ke atas bisa buat nutup. Dan itu ke semua sisi, mantap. Dan yang gue suka dari bagian depan ini Sobat Pasifi, dia clean, dia minimalis, jadi kayak bersih gitu lah ya. Tapi kalau gue yang nggak sukanya, ini buat AC-nya dia masih ada di dalam sini Sobat Pasifi. Jadi lebih modern, cuman kayak kurang intuitif lah ya. Jadi kalau misal kita lagi perjalanan, ini misal lagi ada di mode vehicle atau media, kita mau nyalain AC, kita harus nyari-nyari dulu gitu. Jadi menurut gue kurang intuitif sih. Cuman bagus karena dia terintegrasi dari satu layar doang ini. Mantap. Oke, mungkin di depan seperti itu Sobat Pasifi. Sekarang kita coba di posisi penumpang. Seperti apa sih? Yuk, kita cek. Nah, Sobat Pasifi. Ini sekarang gua udah ada di posisi penumpang dari Neta X ini. Dan pas gua masuk Sobat Pasifi, yang bikin gua kaget apa? Lihat nih. Ini posisi berkendara gue tadi, Sobat Pasifi, dan ini bener-bener nggak gua adjust ya. Ini bener-bener lebar banget loh ini. Tuh. Ini kayak ya lebih enak gitu. Meskipun kaki kita nggak bisa dimasukin ke dalam kursi banget nih itu. Cuman segini doang nih Sobat Pasifi. Biasanya kan bisa masuk banget. Ini cuman segini doang. Cuman ya it's okay. Soalnya lihat nih. Legroomnya pun segini. Gede banget loh. Sejengkal lebih loh Sobat Pasifi. Mantap. Di sini itu dia sudah disediakan lower AC juga Sobat Pasifi. 2 buah lower AC, kiri dan juga kanan. Terus habis itu di atasnya ada buat charging. Ada USB Type-C dan juga USB Type-A. Lumayan lah ya. Jadi nggak usah berebutan chargeran dengan penumpang di bagian depan kayak gitu. Dan nilai plus lagi yang gue suka Sobat Pasifi, di sini ada sunroofnya. Meskipun dia nggak sampai belakang sini, cuma lumayan. Yang penting ada sunroofnya. Jadi kalau kita jalan-jalan, kita terlihat agak lega lah ya ruangannya kayak gitu. Mantap. Kayaknya Neta baru ini deh yang ada sunroofnya, yang masuk ke Indonesia ya. Yang Neta V belum ada sama sekali. Kayak yang gue bilang tadi Sobat Pasifi, di sini jendelanya all auto di semua sisi. Jadi kita tinggal satu kali sentuh, dia langsung turun kayak gitu. Dan kita naikin lagi dengan sekali sentuh doang. Ini mantap sih, sangat memudahkan untuk pengoperasiannya. Terus ini sama kayak depan tadi, bahan joknya ini juga lembut banget, empuk. Cuman kalau depan ini bisa mendekap, kalau bagian belakang ini ya gara-gara dia untuk 3 orang, jadi nggak terlalu dekep banget Sobat Pasifi. Tapi di bagian tengahnya dia mendapatkan armrest, dan juga cup holder di sini ada 2 buah, mantap. Ini bisa dibuka. Oh, ini bisa dibuka Sobat Pasifi. Nah, jadi kalau kalian nggak butuh cup holder, ini bisa dibuat mungkin naruh HP atau naruh apa di sebelah sini. Mantap sih. Jadi bisa multifungsi. Cup holder bisa atau buat naruh-naruh barang bisa. Tuh, enak nih. Tapi kalau kalian butuh untuk 5 orang, ini bisa dinaikkan. Dan di tengahnya sudah ada sabuk pengaman. Tuh. Jadi tiga penumpang di belakang, safety-nya terpenuhi semua. Mantap. Oke, mungkin begitu dulu di bagian penumpang belakang. Kita lanjut ke depan lagi yuk. Nah, Sobat Pasifi, itu tadi gimana dari luar dan juga dari dalam
dari mobil yang terbaru dari Neta, yaitu Neta X ini, sahabat TV. Menurut gua sih ini udah banyak improvement ya dari Neta untuk mobil keluaran terbarunya mereka, yang dimana dulu itu di audionya atau di head unitnya ada kekurangan, dia perbaiki. Terus dimana dulu itu ada keluhan di suspensinya, dia perbaiki dengan memperpanjang wheelbase-nya gitu. Mantap sih. Nah, ini ngomong-ngomong mantap, dari harganya mantap juga nggak sih menurut kalian ya? Ini tuh harganya dibuka dari 460 juta rupiah sampai 490 juta rupiah on the road kayak gitu. Jadi ya terserah menurut kalian ini worth it atau enggak kayak gitu sih. Dan kekurangannya yang gua sebutin tadi minor doang ya Sobat TV. Kayak di interior mungkin tadi butuh pembiasaan untuk dari persneling. Terus habis itu AC-nya dia nggak tombol fisik, dia semuanya terintegrasi gitu. Pokoknya minor lah Sobat TV. Jadi menurut gua ini figur yang bagus, update yang bagus dari Neta untuk membuat mobil yang terbaru yaitu Neta X ini. Gitu. Ini merupakan mobil Neta yang pertama yang masuk ke Indonesia yang mempunyai sunroof, di mana itu membuat perjalanan kita makin berwarna gitu lah ya. Menurut informasi dari orang Neta tadi, first delivery atau pengiriman pertama Neta X ini akan dimulai bulan Oktober tahun ini, tahun 2024, Sahabat Pasifik. Jadi kalau kalian beli bisa, cuman dikirimnya start dari Oktober kayak gitu. Ya karena ini mobil baru masuk ke Indonesia ya, dan masih CBU. Gitu. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua Kompas TV. Jangan lupa kalau kalian suka klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan jangan lupa follow TikTok Ranger Auto. Oke, segitu dulu dari gua Kompas TV. Sampai jumpa di video Ranger Auto selanjutnya. Dadah.